Sahabat Indonesia, jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Beberapa saat lalu, sekelompok mahasiswa melakukan demonstrasi di Patung Kuda masih terkait soal Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam payung Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, demonstrasi adalah salah satu kegiatan yang sah di dalam demokrasi untuk unjuk rasa. Tapi di dalam demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa ini, sekelompok mahasiswa ini, bukan hanya demonstrasi unjuk rasa, tetapi juga menyampaikan ultimatum. Nah, kalau kita mencoba memahami kata ultimatum itu ada nuansa ancaman. Bahwa kalau tidak dipenuhi, maka ada konsekuensinya. Jadi lebih kepada pemaksaan ketimbang unjuk rasa itu sendiri atau menyampaikan pendapat. Nah, apa bedanya menyampaikan pendapat atau unjuk rasa dengan memberikan ancaman atau ultimatum yang harus dipatuhi? Ada 7 poin yang disampaikan oleh para mahasiswa itu. Dan tentunya kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa ini ada implikasi sosial politiknya. Bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri, Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Kita bincang soal ultimatum dari mahasiswa yang melakukan unjuk rasa soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mas Rudy, ultimatum dan unjuk rasa ini bagaimana ini hubungannya ya? Ya, Mas Andri, saya pernah mengkritisi hal ini dalam opini saya. Waktu itu tanggal 20 Oktober para mahasiswa ini memberikan ultimatum 8 kali 24 jam kepada Presiden untuk mencabut atau menerbitkan Perpu, membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Gitu. Itu kalau tidak mereka akan mengadakan kegentingan nasional. Kegentingan nasional. Nah, waktu itu saya kritisi ada 2 hal. Yang pertama masalah etika. Ya. Kalau kita bicara demokrasi itu harusnya ada tataran berani bersuara, juga berani berbeda pendapat, gitu ya. Dan tidak ada nuansa harus memaksakan kehendak. Ini mahasiswa ini berdemonstrasi sebagai salah satu tools demokrasi, tapi memaksakan kehendak. Pokoknya kalau nggak dipenuhin saya begini. Ini kan anak kecil ini. Kontradiktif dengan maksud demokrasi itu sendiri. Ya, jadi bagaimana mereka mau bicara demokrasi, tapi mereka memaksakan kehendak. Mereka mengkritisi pemerintah otoriter, mereka sendiri otoriter. Itu kan, ini kan nggak nyambung ini. Ini satu hal ya. Yang kedua, saya katakan ini mahasiswa ini benar-benar tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Lagi. Ya, karena apa? Bagaimana mungkin Presiden diminta untuk menerbitkan Perpu? Gitu. Perpu itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, gitu ya. Problemnya gini, undang-undang ini itu inisiatif dari pemerintah. Diserahkan kepada DPR. DPR digodok, setuju, dikembalikan lagi kepada pemerintah. Nah, ini disuruh membatalkan. Berarti kan mereka ini memaksa presiden untuk menjilat ludah sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi saya sependapat dengan Profesor Jimli Asidiki. Beliau juga mengatakan hal yang sama. Bagaimana mungkin presiden harus menjilat ludah sendiri? Ini undang-undang inisiatif dari pemerintah, pemerintah kemudian menerbitkan Perpu. Ini kan agak menjadi dagelan demokrasi ini ya. Nah, saya bersyukur presiden tidak tunduk pada ancaman anak-anak kecil ini. Ya, karena saya menduga keras ini tidak murni suara dari mahasiswa. Itu dia. Nah ya, ini suara mahasiswa tapi mengamplifikasi suara kelompok-kelompok yang mendanai mereka. Saya mohon maaf, saya jujur aja mungkin para mahasiswa mungkin tersinggung atau marah dengan saya. Saya menduga keras demo-demo ini nggak murni. Nah, sekarang itu terjadi tahun. Kotoran apa yang mencampuri kemurnian itu ya? Pragmatisme. Kenyataannya mahasiswa yang turun, hanya BEM Nusantara kayak atau BEM seluruh Indonesia, ini kan tidak mewakili mahasiswa yang sebenarnya. Beberapa BEM perguruan tinggi yang besar tidak turun, gitu kan ya. Jadi hanya mohon maaf, ini hanya beberapa perguruan tinggi yang ada beberapa yang saya belum pernah dengar, gitu ya. Nah, ini kejadian tanggal 20 Oktober. Nah, kita
melewati 8 kali 24 jam. Sekarang sudah tanggal 30. Ya, 31 ya. 24. Udah lewat ini masa ultimatum. Nah, memang benar tanggal 28 mereka turun lagi. Tapi dengan jumlah yang jauh lebih sedikit lagi. Udah banyak yang bertobat mungkin. Nah, ada dua hal, Mas, Oh, ya. okay. Bisa juga mereka capek sendiri, pemodalnya juga sudah merasa ini nggak akan ada hasil, makanya ininya suplai logistiknya dikurangi, Tutup. atau keberhasilan dari pemerintah dalam ini adalah intelijen untuk menggembosi mereka. Oke. Nah, ini namanya juga kerja intelijen, tidak mungkin terbuka begitu. Tapi apapun terjadi, saya bersyukur tidak terjadi chaos, tidak terjadi kegaduhan, apalagi kegentingan nasional yang di ultimatumkan oleh para mahasiswa gitu loh. Mungkin kegentingannya mereka sendiri ya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Jadi saya jujur aja, Mas, mau mengucapkan ini gertak sambal kelas teri kan saya nggak enak, kan nggak boleh juga. Nanti dipikir mengecilkan mahasiswa. Kan? Mahasiswa itu kan merasa mahasiswa, padahal mereka lupa kita dulu mahasiswa juga, gitu. Jauh lebih senior dibanding mereka, perjuangan kita jauh lebih berat, gitu. Tapi sekarang kan egonya kan begitu, Mas. Egonya pokoknya mahasiswa harus dengar, pokoknya mahasiswa adalah wakil rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat. Nah, pertanyaan saya, rakyat yang mana ini? Nah, itu dia. Rakyat aman-aman saja, ya. Omnibus Law mungkin bukan undang-undang yang maha sempurna, ya. Ada beberapa yang harus diperbaiki memang, tapi tidak juga dengan cara barbar membuat parlemen jalanan begini, gitu. Ada mekanismenya, bisa parlemen review juga bisa, bisa menggunakan uji materi di MK, bisa, semua jalan disiapkan oleh konstitusi, dan ini kan berkali-kali kita sampaikan gitu kan. Tapi artinya apa? Kenapa mereka memaksakan kehendak dengan turun di jalan? Karena saya melihat bahwa kelompok ini yang menunggangi mereka ini bukan itu tujuannya, bukan sekedar Omnibus Law. Ada agenda lain lebih besar. Omnibus Law ini hanya sekedar Diperalat aja. Iya, makanya hari ini juga saya menulis tentang bagaimana saya harus menjaga Jokowi. Artinya begini, saya melihat bahwa menjaga Jokowi ini bukan sekedar menjaga seorang presiden. Saya menjaga Indonesia, dan yang paling penting sebetulnya di antara itu adalah saya ini ingin menjaga kehidupan sosial ekonomi kita gitu loh. Iya, persis. Karena kalau terjadi apa-apa, Mas, yang kena imbasnya siapa? Kita rakyat kecil ini. Iya, betul. Kita bukan pejabat, gitu ya. Kita juga bukan penjahat juga. Itu dia. Jadi kita nggak bisa menikmati apa-apa gitu. Kecuali kalau kita pejabat masih ada simpanan. Kalau kita penjahat masih ada juga. Ini kita tuh nanggung, Mas. Pepatah bilang pelanduk mati di tengah-tengah kalau dua gajah berseteru gitu ya. Makanya saya bilang tulisan saya hari ini bahwa ini kita harus menjaga Indonesia, bukan sekedar menjaga Presiden Jokowi, tapi menjaga konstitusi, bahwa jangan sampai presiden yang terpilih secara sah dan konstitusional ini digergaji di tengah-tengah. Itu dia. Mas Andre, saya juga ingin menyampaikan satu hal bahwa tadi juga dalam tulisan saya juga mengkritisi keras di lingkaran dalam Pak Jokowi sendiri. Saya kok menyium aroma yang menyengat orang-orang yang mempunyai keinginan untuk tidak menjaga Pak Jokowi. Indikatornya jelas. Pada saat ada serangan masif 8 penjuru ke istana, siapa di antara menteri-menteri atau pembantu presiden ini yang bersuara keras? Mungkin bisa dihitung dengan jari ini. Luhut Binsar Panjaitan, satu, itu membela, ya. Ketua BKPM Bahlil membela. Pertanyaannya, yang lain kemana? Ya, Kemana ya? nah, ini kan indikatornya jelas ini. Kasihan juga Pak Presiden ini. Jadi saya bilang pada tulisan saya bahwa satu-satunya jalan adalah Presiden harus melakukan dua hal. Konsolidasi TNI Polri untuk mendukung pemerintah yang sah, karena dua ini masih kita bisa harapkan loyal pada konstitusi. Dan yang kedua, Presiden harus mengkonsolidasi rakyat. Karena kita harus tahu, dukungan rakyat kepada Presiden sekarang ini masih sangat besar. Ini optimisme kita gitu loh. Itu realitas politik lah. Nah, jadi para orang-orang yang ganggu itu juga harus berpikir bahwa mereka punya kuantitas dukungan gerakan mereka itu hanya kecil sekali. Makanya tema-tema kampanye Black Campaign yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini adalah selalu bilang kegagalan, pakai kata rezim Joko Widodo katanya.
ketidakberhasilannya ini, ketidakberhasilan itu. Jadi selalu mau menunjukkan satu pola kegagalan yang sebetulnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat melihat ada progres, walaupun sekarang pandemi, tapi kan kita melihat usaha serius dari Presiden Jokowi dan timnya yang loyal untuk bisa keluar dengan selamat dari pandemi ini. Nah, sisi ekonomi maupun politik. Ya, ini harus menjadi catatan buat mereka, Ya. bahwa mereka jangan pernah coba-coba untuk menggergaji konstitusi, Ya, itu karena rakyat akan melawan gitu loh. Kita juga akan tidak akan tinggal diam nih Mas, Ya, gitu ya, ya. Tapi di sisi lain, saya menghimbau juga ini timnya presiden juga harus solid gini. Ya, ya. Ini sebagai contoh nih, mohon maaf nih, saya harus sampaikan nih. Menteri Tenaga Kerja ini, Ida Fauziah ini, saya nggak tahu nih. Menteri ini terbuat dari apa ini akal sehatnya? Kenapa ya? Dan Gara-gara logikanya. pengumumannya Ya, dalam baru-baru kondisi omnibus law cipta kerja yang menimbulkan kegaduhan nasional, di mana stakeholder yang utama yaitu kaum buruh sedang berteriak keras menolak dalam tanda kutip ya, menolak undang-undang cipta kerja, tiba-tiba dia membuat narasi bahwa tahun depan UMR tidak naik. Ini ujaran apa ini? Ujaran yang tidak perlu dilakukan oleh seorang pejabat negara. Nah, orang-orang seperti ini apa membela Pak Jokowi itu? Ini kan, mohon maaf ini kan ujaran yang destruktif terhadap Presiden Jokowi gitu loh. Ini kasihan Pak Jokowi ini. Ya. Harusnya pejabat itu benar-benar menata ya, menata omongan, menata narasi, jangan semakin memperkeruh suasana. Iya. Ujarannya seorang Ida Fauziah ini kan memperkeruh suasana, Mas. Iya. Jadi kayak gini-gini Mas, saya juga harus katakan bagaimana kuatnya kelompok sosial, civil society seperti kita membela Presiden Jokowi, membela konstitusi, tapi kalau pembantunya Presiden Pak Jokowi seperti menakar sini, Ida Fauziah ini kan agak repot Mas. Jelas. Ya kan? Jadi usaha kita semakin berat, Pak Jokowi juga semakin dibombardir. Nah, akhirnya bersambut juga toh. Nah, KSPI ini, Said Iqbal yang kalau dia kan memang sudah kerjaan dia sudah kan jelas harus lah mengancam, kan? warnanya sudah jelas. Ancam. Nah, menyambut UMR ini, semakin Punya amunisi. baru. Ini loh maksudnya, kenapa seorang menteri dengan segala apanya, nggak tahu nih punya agenda atau apa ini, memberikan amunisi serta secara gratis kepada seorang Said Iqbal dan kelompok yang lain untuk menyerang balik pemerintah. Ini kan konyol ini. Jadi pilihannya apakah punya agenda atau memang satu bentuk kebodohan? Yang mana ini? Saya yang kedua aja Mas lah. Saya nggak mau mikir panjang. Oke. Yang kedua aja karena ya saya merasa bahwa agendanya apa? Dari PKB juga bukan pemimpin teras gitu ya. Tapi udahlah, lebih praktis saya pilihan yang kedua tadi lah. Ya, jadi supaya saya nggak terlalu mikir panjang gitu loh ya. Jadi tadi Mas Budi sudah sampaikan sarannya kepada pemerintah untuk konsolidasi. Nah, kemudian masyarakat sipil tentunya juga harus kembali semakin kritis, semakin bisa memahami konteks yang lebih luas, jangan terperdaya dengan kampanye hitam dari kelompok-kelompok ini yang berusaha untuk menghitamkan pemerintahan sekarang ini gitu ya. Mas Andre, mungkin yang berikutnya Mas, saya hanya bilang bahwa saran saya kepada teman-teman mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan kelompok intelektual muda ya. Mereka nanti yang diharapkan bisa memegang kendali negara ini toh. Iya. Nah, belajarlah kalian untuk menjadi independen, mandiri dan berdaulat gitu kan ya. Supaya kalian mempunyai harga, kehormatan di mata rakyat gitu ya. Kalau kalian model seperti ini, rakyat sudah menduga kalian ada apa-apa, mengamplifikasi agenda kelompok lain. Kehormatan, kewibawaan dan suara mahasiswa itu nilainya terdegradasi. Apalagi pakai gertak-gertak sambal ini ya. Sambalnya kalau pedes Mas, ini enggak loh ya. Kebanyakan tomat doang gitu. Jadi ini cabenya nggak ada, jadi ya nggak pedes sama sekali. Kayak kita makan di restoran Padang Mas. Sambalnya kan cuma hanya basa-basi gitu. Nah, ini satu kritik atau pandangan dari Rudy Escambri yang perlu dicermati. Awal tadi dikatakan bahwa demonstrasi adalah alat demokrasi untuk menyampaikan pendapat atau unjuk rasa. Tapi tetap menghargai perbedaan.
bukan dengan memaksakan kehendak. Itu bukan demonstrasi dalam artian sebagai alat demokrasi, di mana demokrasi itu mengakomodir perbedaan pendapat. Jadi kata-kata ultimatum itu counterproduktif terhadap kata demokrasi itu sendiri, macam conditio kontradiksi yang interminis gitu, ya, berlawanan satu sama lain begitu. Jadi mereka kan ini kan jujur aja akhirnya kan kita melihat ternyata kecerdasan sosial mereka tidak seperti yang kita harapkan, kan itu aja Mas ya. Atau mungkin memang kata-kata ultimatum itu adalah kata-kata yang dititipkan oleh penunggang-penunggang tadi yang Mas. Makanya saya bilang mereka ini Mas bukan suara yang keluar dari mahasiswa, tapi mengamplifikasi suara kelompok tertentu, entah kelompok mana gitu ya. Tapi kita sudah tahulah, pemerintah juga sudah tahu gitu. Yang terjadi, alhamdulillah ya, terima kasih kepada mahasiswa. Tidak terjadi namanya kegentingan nasional gitu ya. Kita harus mulai nyadar diri. Nah, yang terakhir saya boleh titip pesan Mas kepada partai-partai pendukung Pak pemerintah gitu. Ini Mbok Yao, ini para politisi partai itu kan banyak yang diakomodasi ke pemerintah toh. Ada yang di pemerintah di kabinet, ada juga yang di komisaris BUMN dan sebagainya. Mereka sudah menikmati kemewahan dari negara. Mulai kemenangan Jokowi tahun 2014 sampai 2019 kemarin kan. Nah, kalau sudah begini, kalau pada saat presiden yang didukung oleh mereka sedang mendapatkan masalah, Mbok jangan ditinggal sendiri. Kesannya kok presiden dibiarkan begitu saja. Saya tidak melihat pembelaan dari para ketua umum partai ini. Nah, mereka ini, mohon maaf ini, ada yang bisik-bisik, mereka nggak punya waktu lagi karena mereka sedang mempersiapkan pilkada dan agenda 2024. Agenda tahun 2024. Jadi nggak boleh begitu juga. Gitu. Nah, pada saatnya nanti, ini mereka ini lupa bahwa kekuatan yang utama itu ada di rakyat. Betul. Pada saatnya mereka tidak ngopeni negara, tidak ngopeni kedamaian, kalian akan mendapatkan hukuman dari rakyat. Percaya Mas saya. Hukuman dari rakyat gampang kok. Ini saya tidak mengancam Mas, ini hanya mengingatkan. Betul. Karena hukuman rakyat kan gampang Mas, modalnya paku aja. Waktu pencoblosan. Ini mereka ini harusnya balas budi kepada rakyat. Dengan cara apa? Cara menciptakan kedamaian. Supaya kita ini fokus ini Mas, pandemi belum selesai, terus sekarang sudah tembus 400 sekian yang tembus, yang dirawat masih 60.000 sampai 70.000. Oke. Ya, itu dia. Marilah ini vaksin mau datang gitu ya. Ya, kita tahu bahwa mendekati pilkada perlu popularitas, perlu panggung, tetapi ambillah panggung yang terhormat begitu ya. Dan para mahasiswa kembali ke esensi demokrasi, unjuk rasa oke, demonstrasi oke, tapi ultimatum no. Karena itu berbeda dan berlawanan dengan kata demokrasi itu sendiri. Bernada lebih ke pemaksaan, begitu ya. Oke, Indonesia maju.